produktivitas kita rendah. Ah ya, produktivitas Ya, ya. kita itu nomor 22 di Indonesia. Nah, ini harus dituntut keberanian kita bersama-sama. Yuk melihat peluang ke depan. Pariwisata is good. Tapi ada juga loh yang sangat seksi, yaitu di ekonomi kreatif digital. Ya. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Bali 1. Hari ini Bali 1 sudah bersama dengan seorang praktisi ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang juga merupakan founder dan ketua Stimik Primakara. Ada Bapak Made Artane. Selamat sore Pak Made. Sorry, Ya, ini luar biasa. Terima kasih Bali 1 sudah diterima di kampus Stimik Primakara, salah satu kampus IT terbaik di Bali. Pak Made, kita ingin sedikit menggali terkait dengan perkembangan terkini. Ini kan 2022 sudah mulai pertengahan, pandemi juga sudah mulai mereda, pariwisata bergeliat. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana juga perkembangan ekonomi digital di Bali. Dan selaku praktisi ekonomi digital dan ekonomi kreatif atau di mix menjadi ekonomi kreatif digital begitu. betul. Nah, bagaimana Pak Made melihat perkembangan saat ini, Pak? Masa Iya, pandemi khususnya gitu. iya. Sekarang ini mau nggak mau kita memang harus melihat ekonomi digital gitu ya, atau kelengkapnya ekonomi kreatif digital. Indikasinya adalah kalau di negara-negara maju kayak Amerika atau di dunia sekalipun, orang-orang paling kaya sekarang itu datangnya dari dunia digital. Dunia Mau ranking teknologi. 1, 2, 3, 4 sampai 10, Ya, orang digital semua. Itu artinya betapa besarnya ekonomi digital itu, yang salah rasanya kalau kita tidak ada di sana. Nah, apalagi dengan konteks tadi, di masa pandemi ini kita belajar banyak kan, betapa menderitanya Bali ketika hanya bergantung pada satu sektor pariwisata. pariwisata. Ya. Pariwisata tidak salah, tetapi yang salah adalah kalau kita bergantung satu-satunya pada industri Ya, pariwisata. seperti kata pepatah menempatkan telur dalam satu keranjang gitu. Itu pasti salah gitu ya. Dan kita udah ngomong itu dari dulu gitu ya. Berarti kita harus menyiapkan satu industri lain atau mungkin beberapa industri lain untuk kita kembangkan. Ya, salah satunya tadi adalah ekonomi kreatif digital. Iya, ekonomi kreatif digital karena eranya adalah era digital. Uangnya berputar di digital yang paling banyak gitu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi modal Bali, Pak Made, ketika ingin mengembangkan itu? Kalau pariwisata kan jelas merupakan sebuah industri atau ekonomi yang sudah settle, sudah mapan, ekosistem juga sudah jelas begitu, pasarnya jelas dan sebagainya. Bahkan ya karena terlalu enak kita berada di zona nyaman gitu selama ini. Tapi kalau ekonomi baru ini, ekonomi kreatif digital ini, apa yang menjadi modal Bali? Iya, banyak sebetulnya situs-situs berita luar itu sebetulnya ngangkat tema ini beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi bahwa Bali itu sangat mungkin untuk menjadi digital hub-nya Indonesia bahkan Asia Tenggara. Itu didasarkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah karena komunitas internasionalnya di Bali demikian hidup. Nah, ini penting gitu ya. Banyak yang tinggal di Canggu, bahkan itu jumlahnya katanya sampai 200.000 orang. Ya, yang istilahnya digital nomad ya? Digital nomad. Mereka dari luar negeri, tapi mereka bekerja secara remote di Bali. Betul, mereka umumnya adalah profesional digital worker. Sebagian dari mereka juga adalah startup founders. Gitu, ya. Jadi lingkungan internasional ini akan penting. Yang kedua adalah kehidupan kita di Bali ini kan baik gitu ya, kualitas hidup baik, biayanya relatif murah gitu ya. Terus kualitas hubungannya dengan kualitas hidup tadi adalah orang di sini biasa hidupnya balance. Jadi bekerja keras, habis itu adalah bisa bersenang-senang dengan keras gitu ya. Itu. Terus kemudian direct flight kemana-mana gitu. Terus yang penting juga buat orang startup, terutama startup internasional, adalah berada di Bali ini berarti dekat dengan market yang besar. Market ya Indonesia. Market Indonesia gitu ya. Nah ini. Apalagi jumlah pengguna internet kan 170 sampai 80 juta ya. Betul, betul. Ini modal kita. Ditambah dengan modal yang lain yaitu apa? Bali ini competitiveness index-nya untuk digital itu nomor 4 di Indonesia. Jadi banyak hal yang bagus dari Bali, misalkan infrastruktur. Terkait dengan infrastruktur kita nomor 2, infrastruktur data gitu ya. Kita hampir blank spot kita di Bali sedikit lah gitu. Itu menunjukkan infrastruktur kita udah sangat-sangat baik gitu. Secara umum di nasional kita nomor 4. Itu yang di nomor 1, 2, 3-nya? Di Jawa ya pastinya. Jawa. Yang nomor 1 itu DKI Jakarta. Berarti dengan posisi nomor 4 sudah cukup, artinya Bali kompetitif gitu ya? Bali kompetitif gitu ya. Belum ditambah dengan yang tadi kita mention yang awal ini ya kan, di teman-teman di Jawa pun, artinya provinsi yang ada di Jawa pun tidak memiliki ini gitu. Yaitu apa? Komunitas internasional, terus kemudian apa? Kualitas hidup yang tadi itu balance antara jalan-jalan dengan bekerja dan lain sebagainya. Direct flight ke semua destinasi penting. Itu hanya Jakarta dan Bali barangkali yang punya.
Nah, kalau tadi secara infrastruktur Bali sudah oke. Hmm. Modal lainnya Pak, apa yang bisa menjadi kekuatan Bali untuk mengembangkan atau menangkap potensi dari ekonomi kreatif digital ini? Ya, saya percaya kita di Bali ini kok orang-orang kreatif gitu ya. Hmm. Dari dulu memang kita kan memang orang-orang kreatif. Yang dulu disalurkan melalui berkesenian. Ya, Nah, seni budaya sekarang gitu ya ya. seni budaya. Nah, sekarang kreativitas itu tetap penting gitu. Hmm. Karena ini adalah industri kreatif gitu ya, bagian daripada industri kreatif gitu. Dan kita adalah orang-orang kreatif. Dan kalau kita ngomong eh, orang Indonesia kalau mau Hmm. berkreatif itu harus di mana? Hmm. Pasti jawabannya tidak akan jauh-jauh dari Bali. Bali. Nah, sejak pandemi ini banyak sekali pelaku startup nasional maupun internasional yang move ke Bali. Hmm. Jadi bekerja dari Bali. Apalagi sekarang ini kan orang udah mulai terbiasa untuk bekerja dari Dari manapun. manapun ya. Sepanjang infrastrukturnya bagus. Ya. Infrastruktur internetnya, Ya. infrastruktur flight, penerbangannya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menyebabkan mereka kalau saya harus terkunci, saya memilih terkunci di Bali. Nah, kalau memang apa tadi modalnya sudah cukup ada, kemudian di tengah pandemi ini bagaimana itu terakselerasi Pak Made perkembangan ekonomi kreatif digital di Bali? Atau mungkin Pak Made bisa memberikan contoh-contoh real startup-startup yang memang lahir di masa pandemi kemudian bisa mampu bertahan gitu. Karena kan ketika kita bicara startup banyak juga yang gagal gitu, banyak Ya, yang bakar duit tapi ujung-ujungnya gagal juga gitu. iya, masalah gagal untuk memulai startup itu sama saja sebetulnya gagal memulai sebuah usaha gitu ya. Hmm. Memulai sebuah usaha itu memang rasio suksesnya itu rendah gitu. Hmm. Even perusahaan biasa gitu ya. Kalau startup ini termasuk perusahaan inovatif, rasio gagalnya jauh lebih besar lagi. Tapi saya ngajak teman-teman itu ayo berfokus kepada yang success rate gitu. Toh misalkan success rate-nya 5%, kita harus Ya. menjadi yang 5% itu gitu Hmm. ya. Dan pasti akan berproses. Nah, terkait dengan pelaku startup di Bali ini sebetulnya bertumbuh gitu ya. Nah, Widana dan masyarakat tahu Primakara sendiri sudah dari sejak berdiri yaitu Ya. tahun 2013 itu menggaungkan ini. Ya. Bahkan memposisikan diri menjadi technopreneurship kampus atau Ya. startup kampus gitu. Salah satu kampus yang saya lihat sangat konsisten berbicara startup dengan berbagai event dan mendorong mahasiswanya. Bahkan KPI-nya adalah berapa persen yang mampu mendirikan startup, Pak Made? Betul, betul. Salah Hmm. satu KPI kita. Nah, ini kemudian menjadi penting buat teman-teman di luar. Jadi banyak sekali teman-teman startup founders tuh bilang, syukur ada Primakara. Kita Hmm. merasa menjadi terjaga semangatnya gitu Ya, ya. ya. Ekosistemnya, iklimnya terjaga gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Widana tadi adalah berapa banyak misalkan atau siapa saja di Bali. Nah, ini cukup banyak. Kalau kita list barangkali mendekati 100 kita akan dapat startup gitu ya dengan Hmm. berbagai ukuran. Yang relatif besar juga sudah mulai ada, yang mulai menanjak mulai dilirik di nasional itu juga sudah ada gitu. Nah, beberapa misalkan kalau saya kasih contoh, contohnya misalkan adalah yang pembuat games misalkan. Oh, Kebetulan adalah developer. anak kita dulu Nando gitu ya. Dia memang passionate banget mengembangkan Hmm. games gitu. Nah, sekarang dia punya kantor dekat kampus gitu. Pegawainya mendekati 80 orang, Oh ya, Miracle luar Beat biasa. Studio gitu ya. Apalagi ya memang game ini kan juga menjadi industri masa depan, bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang memang secara size dia terus bertumbuh begitu. Betul, betul, betul. Nah, itu Hmm. games habis itu kemudian yang lain misalkan ada teman-teman dari Gespro misalkan yang mereka membuat solusi perhotelan gitu ya Oh ya. dan marketnya nasional gitu. Semacam software as a service gitu ya, seperti Betul, itu. betul, gitu. Hmm. Ya, untuk perhotelan dan memang kita harusnya unggul di Ya, karena perhotelan gitu ya. memang basicnya sudah kita Betul, betul. pahami gitu. Tinggal Knowledge base-nya ada dengan di Bali. sentuhan teknologinya tadi kan memberikan solusi dengan berbasis teknologi kan begitu. Betul. Nah, ini Ya. harapan saya bisa menasional. Atau yang lain ada teman dari ERSAP bikin software akuntansi. Itu juga Hmm. pasarnya nasional. Software akuntansi dari Bali gitu. Hmm. Terus yang lain ada teman-teman dari Solusi Sakti. Itu membuat program untuk koperasi atau untuk Dan micro banking gitu ya, ya. dan kayak masuk ke desa juga ya, mungkin BUMDes juga ya. Iya, Oh. BUMDes juga bisa. Jadi yang Hmm. apa namanya non apa ya, non yang tidak formal, Lembaga keuangan finansialnya ya. lembaga keuangan yang Tentunya tidak yang mikro lah. tidak formal, Nah. betul. Yang lainnya masih ada banyak lagi gitu ya. Ada Oke. yang di logistik, kemudian ada yang di penjualan buku, ada yang di macam-macam. Nah, Ada kalau banyak. di Bali ini sebenarnya tadi kan dari berbagai sektor itu apa yang menjadi tanda kutip seksi gitu Pak? Ketika kita bicara di tahun 2022 atau mungkin di tengah pandemi atau pasca pandemi, pasti ada bidang-bidang yang memang menarik untuk dimasuki oleh startup baru gitu misalnya. Hmm. Apakah ada bidang itu atau mungkin memang merata di semua bidang bisa masuk gitu? Kalau yang kemarin di pandemi saya pikir adalah justru software house yang paling memiliki
peluang gitu ya. Software house apa? Membantu perusahaan untuk membuat software. Gitu. Beberapa perusahaan kita, startup kita di Bali juga ada bergerak di bidang situ. Jadi kalau ini teman-teman yang software house ini belum mengembangkan produk dia. Jadi sesuai dengan request dari perusahaan. Ada yang dapat pekerjaan dari BUMN, dari Pertamina, dari Karena kementerian di dan lain tengah sebagainya. pandemi juga menjadi momentum perusahaan melakukan transformasi digital. Betul, sampai kita kekurangan programmer. Bukan tapi mungkin diharuskan kan begitu. Diharuskan. Semua orang kemudian cari, ayo siapa yang bisa membantu saya? Karena sebelumnya tidak tersiapkan, tiba-tiba pandemi memaksa mereka untuk bertransformasi secara digital. Nah, ini mereka butuh bantuan. Salah satu yang paling banyak dicari itu tadi itu. Software house. Perusahaan software house. Nah, selain itu yang mungkin seksi lah di Bali gitu. Yang lainnya terkait dengan games tadi. Games. Ya, karena apa? Teknologi NFT. Dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi juga metaverse gitu ya. Gitu. Itu menjadi peluang juga, Pak Made. Iya. Dan itu kemarin terasa saya sih memang di saat pandemi gitu ya. Yang lain adalah teman-teman di digital art juga kemarin sangat-sangat mendapat panggung gitu. Dengan adanya teknologi NFT tadi. Para ilustrator. Apalagi setelah viral di Gosali itu ya. Yang jual sekian miliar. Betul. Nah, itu kan pemantiknya ya. Tapi kalau saya yakin ke depan kita akan menampilkan juara-juara dari Bali untuk kenapa? Karena itu kekuatan kita, art kreatifnya. Itu kan sebenarnya basicnya kreatif, tinggal dengan sentuhan teknologi kan begitu. Betul. Sekarang kita udah punya juara-juara kayak Raka Jana, terus kemudian Mones, kemudian Blilelos dan lain sebagainya. Ada banyak gitu. Ini kemudian menurut saya akan jadi jamur lah, menjamur. Terus kemudian kita punya kekuatan di sana. Nah, kekuatan sudah ada, modal sudah ada. Nah, kemudian kita bicara ekosistem. Nah, startup itu kan dari pemahaman saya dia adalah sebuah ekosistem besar gitu. Apalagi bicara ekonomi kreatif dan digital adalah ekosistem yang besar, size-nya juga besar. Bahkan Indonesia kalau tidak salah diproyeksikan tahun 2024 atau 2025 begitu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara gitu. Kan mungkin nanti bisa di Asia juga gitu arahnya. Nah, ini secara ekosistem kalau kita bicara di Bali seperti apa ekosistem ekonomi kreatif digital Pak Made? Dukungan ekosistemnya. Kalau kita lihat memang ekosistem tuh gini, ekosistem tuh pengandaiannya kayak ladang saja. Startup ini adalah bibit gitu. Jadi kalau bibit ini tumbuh di ladang yang kering itu susah juga seunggul apapun bibit ini gitu ya. Nah, tapi kalau dari bibit ini mungkin bibit biasa apalagi bibit unggul tumbuh di ladang yang subur itu akan sangat bagus gitu. Nah, tugas kita adalah menyuburkan ladang ini. Nah, apa saja yang harus ada di sana? Satu adalah peran pemerintah terkait dengan regulasi. Ya, jadi regulasinya mendukung apa tidak gitu. Yang kedua ada pendidikan tentunya termasuk universitas. Bersyukurnya di Bali semakin banyak sekarang yang membuka jurusan terkait dengan teknologi informasi. Jadi kita akan punya talent yang semakin mendukung gitu. Yang lainnya adalah terkait dengan keuangan misalkan. Permodalan baik dari bank maupun non bank. Maka ke depan yang kita belum punya ini adalah kumpulan investor di Bali yang akan sanggup atau siap mendanai startup apapun industri kreatif. Istilahnya angel investor ya, investor malaikat gitu. Salah satu goals kita adalah bikin Bali Angels gitu ya, Bali Angels Investor. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman yang memang bergerak di investor akan sepakat untuk membentuk ini. Kalau kita bicara pendanaan, Pak Made, kan biasanya startup awal-awal sangat sulit mencari pendanaan dan harapan mereka secara teori maupun praktek adalah angel investor gitu. Bagaimana Pak Made melihat peran penting angel investor untuk membantu startup di tahap awal ketika mereka baru membangun gitu? Sangat penting. Jadi sebagai penyambung nyawa di tahap awal gitu ya. Walaupun kemudian teman-teman yang startup ini juga punya alternatif lain yaitu melakukan pendanaan sendiri. Jadi melakukan pendanaan sendiri macam-macam kan ya, bisa dana dari keluarga atau dana dari proyek gitu. Jadi bisa jadi bekerjanya split cuman sulit gitu. Di satu sisi kita ngejar proyek biar dapat penyambung hidup. Ada revenue lah untuk gitu ya. Pemutar lah. Di satu sisi kita ngembangin startup kita yang merupakan pengembangan produk. Ini lebih sulit tetapi pilihan apa sih yang gampang kan? Nggak ada yang gampang gitu ya. Nah, tapi jadi angel investor juga menjadi salah satu opsi yang menarik gitu ya. Sangat menarik dan sangat kita butuhkan gitu ya. Saling membutuhkan lah ya. Angel investor ini akan juga butuh talenta-talenta muda ini. Kalau investor yang dalam hal ini adalah pengusaha yang sudah senior atau memang punya dana gitu berlebih, mereka akan butuhkan apa? Talenta muda yang mereka siap untuk mereka ajak kerjasama. Jadi akan saling membutuhkan. Bukan hanya startup yang membutuhkan investor, kok. Investor membutuhkan startup yang tepat. Karena tadi di sana pasti ada potensi mereka growth kan begitu, ada peluang bahasa sekarang cuan lah di sana kan begitu. Walaupun memang butuh proses dan kadang-kadang semacam mindset di dunia startup di awal harus bakar duit dulu kan begitu. Itu bagaimana mungkin Pak Made?
Kalau istilah bakar duit itu sebenarnya adalah orientasi dari startup untuk mengejar pertumbuhan saja Ya, sebetulnya. Jadi mencari mengejar semacam pasar, mencari user ya, pengguna gitu user ya. base yang besar gitu. Hmm. Ya pendekatannya nggak harus begitu. Walaupun itu menurut saya juga nggak salah, sesuai Hmm. dengan napasnya seberapa panjang. Ya, dan mungkin juga sesuai dengan industrinya di mana di startup Betul. itu gitu. Kalau Kalau investornya marketplace memang mungkin gitu. besar gitu ya, nggak salah kita Hmm. ngejar pertumbuhan apa namanya adalah user base gitu ya, Pengguna. pengguna yang besar gitu. Tapi next dengan kejadian yang sekarang ini, kecenderungannya ke depan adalah apa? Startup memang dituntut untuk menghasilkan dari awal, Ya, profit lah dari awal. profit dari Bukan awal. makan duit dari awal Ya, gitu. ya, Oke, tadi ekosistem lain Pak Made. Selain tadi ada lembaga atau institusi keuangan baik formal non formal termasuk Engel. ya, Ekosistem yang lain? ya. Jadi ada lembaga pendanaan atau Hmm. funding gitu Ya. ya, yang kita butuhkan. Yang lain kita juga butuh pasar. Hmm. Gitu ya. Kalau startup ini kemudian mereka jualan, ada yang beli, ya ini adalah lingkungan yang sangat bagus. Ya. Oleh karena itu pasar ini wajib kita bentuk secara sengaja, gitu ya. Oke. Bisa jadi butuh bantuan dari pemerintah, bisa butuh kesadaran kita semua. Nah, Kalau bisa belanja, manfaatkan ini, ya. startup ini. Bicara pasar, mungkin saya sedikit singgung terkait dengan mungkin beberapa hal yang menyebabkan startup gagal. Salah satu yang saya tangkap adalah mereka tidak bisa mendefinisikan pasar dengan benar atau menemukan pasar dengan benar. Mungkin ada istilahnya product market fit, kemudian solution market fit. Nah, mungkin bisa Pak Made jelaskan. Termasuk apakah itu memang menjadi salah satu faktor penyebab terbesar juga kegagalan startup? Ya, penyebab kegagalan terbesar pertama startup yaitu tadi no market need gitu ya. Oh, Tidak ada kebutuhan pasar. pasar. Produknya nggak dibutuhkan pasar gitu. Produknya tidak dibutuhkan pasar. Jadi maklum saja ini produk inovatif gitu ya. Oke. Cuman apa penyebabnya? Penyebabnya adalah biasanya orang startup ini tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang pengembangan startup. Tahap pengembangan startup gitu. Tahapnya. Nah, apapun sebagus apapun ide yang kita punya itu hanyalah hipotesis, hanyalah dugaan. Kita menduga orang akan butuh gitu ya. Nah, kenyataannya belum tentu. Gitu. Makanya sebenarnya sekarang bahkan kita ada banyak event itu tentang bagaimana sih cara mengembangkan startup yang tepat. Ya, gitu. salah satu juga apa Bali Startup Camp ya? Ya, Bali Startup Camp itu dalam 3 hari diajak ini loh urutan-urutan dalam pengembangan startup harus banyak melakukan validasi pasar gitu. Jadi ide-ide yang hebat tadi itu harus dites. Ya. Betul nggak pasar butuh ini gitu ya? Ya kadang mungkin salah satu jebakan dari founder startup juga mereka terlalu cinta dengan idenya begitu. Betul, terlalu cinta dengan idenya tentang produknya dan terlalu percaya terhadap itu gitu ya. Dan terlalu banyak berasumsi. Di dunia startup itu dikenal assumption will kill you gitu. Jadi berasumsi itu akan membunuhmu gitu ya. Makanya orang startup yang benar itu mereka akan megang satu hal. Apapun itu divalidasi. Nah, problemnya adalah kebutuhan masyarakat itu tidak gampang dibaca. Apalagi yang sifatnya hidden need gitu ya. Hidden need, kebutuhan yang tidak tersembunyi gitu. Tersembunyi. Yang secara kasat mata bisa kita tangkap gitu. Mereka pun nggak tahu. Tetapi begitu disodorkan sesuatu, mereka mau. Itu berarti mereka butuh gitu. Itu hidden need gitu. Kita butuh iPhone nggak sih? Apa handphone nggak sih dulu? Kita nggak tahu. Tapi begitu dikasih handphone, keren juga nih, saya butuh gitu. Ya, itu hidden need gitu. Sama kayak mungkin ketika dulu sebelum pandemi kebutuhan terhadap sebuah webcam misalnya atau kita virtual kan kita nggak memandang itu penting gitu. Hanya sekedar ada saja mungkin di laptop. Tapi ketika pandemi kebutuhan webcam atau kamera yang cukup bagus untuk kita online itu menjadi kebutuhan betul. Yang itu tuh hidden need itu kemampuan orang membaca hidden need tadi gitu ya. Nah, tentu ini berproses mereka. Berproses sampai menemukan ini akan kebutuhan orang di masa depan. Gitu. Nah, tadi selain pasar, apakah masih ada ekosistem lain yang ada? Yaitu komunitas. Komunitas. Ya, komunitas ini ya ada komunitas startup, ada komunitas DigiArt, ada komunitas macam-macam. Kenapa ini dibutuhkan? Itu untuk membentuk values dan sebagainya. Ya, termasuk support gitu ya. Support terhadap para pelaku startup. Ya. Nah, bicara tadi ekosistem komunitas, kalau tidak salah Bali ini kan sempat digaung-gaungkan menjadi surga bagi komunitas kreatif digital gitu. Dengan kemarin juga ada event di Pemprov Bali kalau salah namanya Bali DigiFest. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Made? Kalau nggak salah Primakara juga terlibat di sana gitu. Ya, kita membantu pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini adalah membantu Pak Gubernur gitu ya. Ya, kita bersyukur bahwasanya di peta jalan daripada pemerintah Provinsi Bali ini menghadapi pandemi kemarin adalah memunculkan ada 6 industri yang akan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali ke depan gitu. Dan bersyukurnya salah satunya adalah
industri kreatif dan digital yang gitu. peta jalan ekonomi kreatif Bali ya. Ya, peta jalan ekonomi kreatif Bali yang itu yang salah satunya. Nah, barangkali kontribusi kita di Primakara dan juga nanti adalah di kampus-kampus IT yang lain adalah ini mengawal dan membantu ini industri kreatif berbasis digital. Dan memang harus dibuatkan yang lebih konkret kan begitu. Betul, harus dibumikan apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga kemarin ketika diajak berdiskusi oleh pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur punya ide kita adakan Bali Digital Festival. Nah, itu kemudian kita bantu rancang. Kita bantu rancang eventnya seperti apa. Ini harapannya menjadi sejenis gong gitu ya, tank gitu, bahwa Bali akan bersiap-siap memasuki industri kreatif digital gitu. Nah, di sana kemudian kita petakan apa aja sih komponennya nanti. Ada startup, kemudian ada Digi Art gitu ya. Digi Art itu ilustrasi dan sebagainya yang NFT kaitannya dengan NFT tadi gitu ya. Terus ada industri games karena industri game ini besar banget gitu ya. Sangat besar saya. Betul, ada industri animasi, industri film, ini musik gitu ya. Musik dan film ini kenapa dimasukkan ya? Selain menjadi hiburan, ini juga semakin digital gitu. Ya, produksi film sekarang ditayangin di Netflix. Di musik di Spotify. Memang harus berorientasi digital kedua industri ini. Di platform digital tidak seperti dulu harus masuk ke TV begitu. Betul. High cost sekali. High cost gitu. Nah, ada lagi Pak Made ekosistem yang lain selain itu? Ini sepertinya yang sedang kita godok dan secara after Bali DigiFest kemarin terus komunitasnya terus kita ajak komunikasi sehingga ke depan arahnya adalah kita bisa memberikan rekomendasi apa nih ke pemerintah Provinsi Bali sehingga pemerintah bisa menjalankan perannya dengan tepat gitu. Misalkan film apa yang bisa dibantu biar film lokal ini bisa menjadi tuan di rumah sendiri misalnya. Demikian juga industri startup, games dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi bicara ekosistem itu kemudian tadi salah satu komponen juga ada dukungan komunitas atau ada komunitas. Saya membayangkan kalau startup kan tentu juga pemerintah mestinya atau mungkin ya ekosistem tadi gitu punya pemetaan di Bali misalnya berapa jumlah startupnya atau bergerak di bidang apa saja sehingga itu kan bisa menjadi tadi ketika apa yang mereka butuhkan juga misalnya ketika bicara angle investor gitu. Nah itu Pak Made punya bayangan nggak terhadap jumlah itu kemudian pemetaan seperti apa karena ini kan menurut saya menjadi penting juga gitu. Ya, sebagian kita udah ada datanya. Kemarin yang terlibat di beberapa event kita kan juga adalah teman-teman dari komunitas ini. Jadi komunitas ini udah mulai terbentuk gitu. Next yang kita dorong adalah ayo legalkan atau apa namanya ya. Kita resmikan. Jadi bukan hanya menjadi organisasi formal, tapi menjadi organisasi non formal, tapi menjadi organisasi formal. Kita bentuk aktenya, perkumpulannya, ada ADART dan lain sebagainya. Startup punya organisasi sendiri, digital art punya, musik punya dan lain sebagainya. Semacam kalau di organisasi ekonomi syariah bukan semacam Kaden ya, ada Kaden, ada HIPMI. Berarti semacam itu nanti. Semacam itu. Jadi tapi spesifik dia di kreatif dan digital. Sebagai wadah gitu ya. Secara garis besarnya mungkin juga nanti akan di provinsi harusnya membentuk satu komite kreatif gitu, memayungi ini semua gitu. Kalau nggak salah di kabupaten kota ada namanya Bekraf ya? Ya, sudah mulai ada badan kreatif. Ya, gitu. Tapi di level provinsi belum ada? Belum ada. Ini masih mencari bentuk. Itu juga dorongan Pak Made salah satunya. Ya, salah satunya kita dorong adalah itu tadi adanya badan kreatif di level untuk provinsi. memayungi ini semua. Jadi biar bantuan pemerintah itu bisa secara sistematis bisa ke industri yang membutuhkan ini. Nah kemudian tadi sudah kita bicara startup. Apakah ada potensi-potensi ekonomi lain dari Bali Pak Made yang mungkin punya irisan juga dengan ekonomi kreatif dan digital atau memang terlepas tapi dia sangat potensial di masa depan gitu? Saya lama memikirkan tersebut, apa sih yang betul-betul nanti bisa diunggulkan dari Bali gitu ya. Menurut saya adalah kekuatan art ini harus tetap dimanfaatkan gitu. Jadi art and technology gitu ya. Art and technology. Mulai dari yang paling sedikit menggunakan teknologi sampai yang paling banyak menggunakan yang sangat rumit sekali gitu, sangat kompleks. Kalau saya petakan ada 4 gitu. Yang paling banyak menggunakan art, teknologinya paling sedikit itu adalah digital art gitu. Jadi yang membuat ilustrasi, membuat gambar, membuat apa gitu. Notabene mereka tidak terlalu banyak terlibat di pembuatan teknologinya. Mereka memanfaatkan teknologi. Hanya pemanfaatan saja. Artnya lebih dominan gitu ya. Ekspresifnya mereka. Tapi art yang dikaitkan dengan yang sekarang harus berbentuk digital, apalagi ada NFT dan lain sebagainya tadi gitu. Di atas ini kita akan punya animasi. Animasi itu artnya masih sangat kental. Mungkin 50-50 di antara art dengan teknologi gitu ya. Karena teknologinya juga banyak sekali yang mulai masuk. Juga gitu. Kita sudah ada industri animasi yang besar di Bali. Tinggal nanti adalah dibangun secara lebih masif saja gitu. Terus di atasnya lagi itu adalah
games gitu. Oke. Games ini artnya kental gitu. Hmm. Teknologinya tapi udah mulai mendominasi Hmm. gitu. Ya ini menurut saya juga tetap masuk karena artnya ini ciri khas orang Bali gitu. Ya, Ya, ya. kekuatan kita di situ gitu. Cuman harus di penguatan teknologi juga. Yang terakhir adalah kutubnya adalah yang semakin sedikit menggunakan art tapi teknologi makin ngejar tadi di pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi, Ya, termasuk software tadi juga. software, Oke. kemudian adalah bisa jadi tadi software development atau pengembangan startup dan lain sebagainya. Nah, kalau saya gambar ini satu garis gitu. Nah, ini art and technology ini yang bisa kita kembangkan jadi satu. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi positioning berbeda yang membedakan pengembangan ekonomi kreatif digital Bali dengan daerah lain atau bahkan negara-negara lain atau mungkin selamanya yang menjadi kiblat kan Silicon Valley gitu. Betul. Apakah seperti itu, Pak Made? Menurut saya ya, makanya itu yang saya sampaikan adalah kita harus kembali kepada kekuatan utama kita. Kalau teknologi barangkali akan sama, mudah-mudahan kita juga akan bisa mengadopsi teknologi terbaik ya. Yeah, yeah. Tapi yang menjadi kekuatan kita adalah di art. Ya, pada value yang berbeda Value gitu yang berbeda. Value yang berbeda yang mungkin value yang unik juga. Betul. Yang bisa dan sudah dikenal. Bali kan sudah well branded dengan artnya, dengan seni budayanya dan sekarang tadi tinggal di mix, dipoles dengan teknologi kan begitu, Pak. Okay. Nah, sebelum lupa sebetulnya di Bali ini juga masih ada hal yang memang menjadi PR kita, Win. Misalkan sekarang di Bali ini banyak sekali loh startup yang underground gitu ya. Yang kita nggak tiba-tiba dapat pendanaan besar, kita nggak tahu orangnya siapa, tiba-tiba itu orang asing misalkan gitu ya. Jadi ada komunitas-komunitas asing ini yang banyak sekali. Ada komunitas-komunitas startup nasional yang juga tinggal di Bali dan ada komunitas lokal yang kita ini gitu. Nah, ini semua nggak nyambung nih. Oh ya, semacam belum terpisah-pisah gitu ya, tidak terkoneksi. Betul. Tadi dengan data Bapak Made sampaikan digital nomad sangat besar gitu di Bali gitu. Ya, dan digital nomad ini belum kita mampu manfaatkan. Mereka ini masih abu-abu gitu ya. Mereka di sini bekerja walaupun bekerjanya bukan untuk di sini gitu ya. Mereka bekerja remote, mereka mengembangkan startup. Tapi idealnya adalah kita mampu memanfaatkan mereka dengan optimal. Ya, gitu. Mungkin semacam bahasa juga ada semacam transfer knowledge atau transfer teknologi kan begitu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi ekosistemnya betul-betul harus disambung. Nah, ini yang sudah kita upayakan tapi rasanya juga belum cukup optimal gitu ya. Termasuk adalah nanti barangkali peran serta dari pemerintah karena ini harus diberdayakan digital nomad dan termasuk adalah teman-teman dari nasional yang kemudian memilih basecamp yang ada mungkin di Bali. Juga butuh regulasi tadi artinya semacam satu memberikan mereka kenyamanan bekerja di Bali tapi juga Bali harus dapat apa kan begitu. Kewajibannya harus artinya apa yang mereka berikan untuk Bali dalam konteks pengembangan ekosistem ekonomi kreatif digital ini. Di sepanjang masa pandemi dengan semakin berkembangnya remote worker, orang-orang startup juga bekerja dari mana-mana, gig ekonomi gitu ya. Beberapa negara kemudian mengeluarkan visa khusus, yaitu visa untuk digital nomad. Oh, ada visa khusus? Iya, ya. Bahkan 20 negara lebih sudah mengeluarkan visa khusus. Kalau Indonesia berarti belum? Oh. Kemarin sempat Pak Menteri mewacanakan itu, cuman saya nggak tahu. Itu kan butuh proses yang panjang. Menpak. Oke. Betul. Oke, Pak Made, luar biasa. Sudah kita bahas potensinya, tapi yang masih mengganggu saya adalah ada potensi, pasti juga ada tantangan begitu. Betul. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan Bali, Pak? Sehingga ini sebenarnya kita punya potensi, kita punya visi, tapi jangan sampai itu tidak tereksekusi begitu. Tantangannya apa saja, Pak Made? Yang memang harus kita atasi dan carilah solusinya gitu. Iya. Menurut saya nih ya, saya orang Bali jadi biar tidak disalahkan gitu ya. Satu, rasanya agak cukup berat ngajak orang-orang kita itu untuk shifting. Gitu. Shifting. Untuk melihat hal yang berbeda. Ya, artinya gitu ya. Mengubah mindset juga. Merubah mindset dan kemudian berani merubah tujuan kita gitu ya. Jadi kalau kembali lagi tanpa ada mau menyalahkan pariwisata karena saya juga ada di dalamnya gitu ya. Melirik di luar pariwisata itu belum berani. Rasanya susah banget gitu ya. Berat baik untuk bekerja maupun untuk macam-macamnya gitu ya. Nah, ini harus dituntut keberanian kita bersama-sama. Yuk melihat peluang ke depan. Pariwisata is good. Tapi ada juga loh yang sangat seksi yaitu di ekonomi kreatif digital. Ya, nyatanya orang-orang hebat di dunia sekarang mungkin secara karakteristik dia bisa lebih tahan terhadap berbagai kondisi goncangan gitu. Betul. Kalau pariwisata kan sangat rentan terhadap kondisi keamanan, kesehatan seperti pandemi. Betul. Keamanan bom Bali atau erupsi. Kalau ekonomi digital mungkin bisa mengatasi itu. Gitu. Iya, dan yang kedua kita melihat yang ke depan. Ini ekonomi digital ini kan growth. Gitu. Growth terus. Jadi harusnya kita berada di industri yang growth dan masa gitu. depan. Betul, yang masa depan gitu ya. Gitu. Kalau industri pariwisata itu industri yang udah settle, industri yang udah terbentuk lah gitu ya.
Itu yang pertama. Jadi ngajak gesernya itu susah. Jadi shifting dan mengubah mindset. Ya. Oke. Oke. Tantangan lain, Pak Made? Yang kedua menurut saya adalah anak-anak kita cenderung menghindari belajar yang sulit-sulit. Ya, saya juga. Kalau Ya. ada yang mudah punya sulit gitu. Itu mungkin. Iya. Tapi anak-anak zaman sekarang Z itu kan kayaknya memang mereka senang tantangan. Belajar yang sulit umumnya dihindari. Seperti misalkan kayak matematika dan lain sebagainya. Sekarang harus ditanamkan. Justru kita harus belajar yang relatif lebih sulit atau yang menurut orang lain sulit. Karena apa? Itu berarti kita nanti akan dibayar mahal. Kalau kita belajar saja hal yang gampang-gampang, semua orang bisa menggantikan kita. Itu kita akan menjadi murah gitu. Contohnya adalah di zaman yang sekarang di semua orang membutuhkan untuk melakukan transformasi digital, tenaga-tenaga IT seperti programmer itu sangat dibutuhkan. Programmer. Betul. Ya, web designer juga, ya, web developer dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga yang ini mungkin saya nggak punya data, tapi di masa pandemi kan serangan cyber juga semakin besar, Pak. Betul. Data dari BSSN saja hampir 500 juta kalau tidak salah, bahkan sampai menyentuh bisa sampai 1 miliar gitu ancaman potensi serangan atau percobaan serangan gitu. Betul, makanya sekarang penjaga server itu juga dibutuhkan. Kemarin kan ada berita tuh orang saya lupa daerah di Jawa. Yang di Kompas ya kalau nggak salah. Dibilang dikira pengangguran, ternyata dia mengelola server di Singapura. Betul. Dari kamar kecil 3x3. Menjaga server dari rumah gitu. Betul. Kenapa kita nggak belajar yang sedikit menurut orang yang sulit-sulit seperti itu, kemudian kita dibayar lebih mahal gitu. Gitu. Jadi itu menurut saya gitu ya, harus berani belajar sesuatu yang menurut orang lain sulit. Ingat ketika kita belajar sesuatu yang sulit, berarti nanti kita akan dibayarnya lebih mahal. Karena tidak banyak orang yang mau belajar itu. Gitu. Jadi bisa menjadi unik dan langka gitu. Betul. Nah, yang ketiga sebetulnya ini yang problem yang paling besar sebetulnya gitu ya. Bahkan di dokumennya Bappenas itu dimunculkan, saya lihat di dokumen Accenture juga dimunculkan, yaitu apa? Bali itu yang menjadi penghambat pembangunan adalah ketenagakerjaan. SDM ketenagakerjaan. Terkait apa? Terkait produktivitas kita rendah. Produktivitas ya. Kita itu nomor 22 di Indonesia. Jadi seluruh dari secara semua produktivitas 34 ya provinsi kita ya. Kita nomor 22. Itu sangat berarti kita parah sekali, Pak. Ya, produktivitas itu adalah jumlah output yang kita hasilkan dibagi dengan jumlah orang yang menghasilkan gitu. Ya. Bayangannya di DKI Jakarta yang nomor 1 di Indonesia itu 1 orang per tahun itu bisa menghasilkan 380-an juta. Di Bali itu hanya 60 juta. Bayangin 380 sama 60 gitu ya. Itu 6 kali lipat ya? Ya, 6 kali lipat. 6 sampai 7 kali lipat. Ya, gitu. Nah, itu kaitannya itu menjadi kalau di datanya Bappenas itu adalah penghambat pembangunan kita. Itu yang warnanya kuning gitu ya. Apa masalahnya Pak dengan produktivitas orang Bali atau SDM Bali? Apakah ya selama ini mungkin bayangan ada beberapa orang memandang juga bahwa karena kita terlalu banyak kegiatan aktivitas adat keagamaan, kita harus membanjar, harus ini, harus itu, banyak upacara, bahkan bilang Bali banyak liburnya gitu. Apakah ada kaitan dengan itu atau memang hal lain gitu? Saya nggak berani bilang itu ya. Bisa jadi gitu ya. Hal yang lain yang menjadi dugaan kita contohnya adalah masalah tingkat kenyamanan kita. Kita nyaman sekali sehingga daya juang kita rendah. Gitu ya. Nyaman gitu ya karena kita serba ada. Tapi saya mengusulkan ke pemerintah daerah terutamanya pemerintah Provinsi Bali lakukan riset yang mendalam terkait dengan tingkat produktivitas ini perlu karena agar kita tidak berasumsi gitu kan. Karena selama ini mungkin yang jadi blaming selalu sibuk ngayah di Banjar sing ngidang kerja atau apa. Itu juga menjadi blaming juga, artinya menjadi orang sebenarnya dia malas tapi dia berdalih bahwa ada ngayah Banjar, ada kemana, ada upacara adat, sehingga ya ujung-ujungnya mungkin kegiatan adat budaya jadi kambing hitam bahwa produktivitas rendah gitu. Betul. Nah ini saya juga tadi kenapa nggak boleh blaming, saya juga nanti harus melihat juga karena saya bagian dari perguruan tinggi gitu ya. Perguruan tinggi juga harus melihat itu gitu ya. Nah kalau saya pribadi terus terang aja baru tersadarkan oleh dokumen-dokumen itu, wah rendah banget gitu. Dan ini yang menjadi penghambat pembangunan kita, pertumbuhan ekonomi kita sekarang gitu ya. Nah ini kan sifatnya adalah itu sangat-sangat fundamental. Mungkin nanti kaitannya dengan ketika produktivitas kita rendah, pasti orang-orang mengikut tenaga kerja mungkin menjadi berpikir 2 kali juga merekrut orang dari Bali ketika mereka melihat atau ini produktivitas rendah, kan pasti arahnya ke sana Pak Made. Betul, karena mengembangkan industri dimanapun yang pertama kali yang dilihat yang menurut saya adalah talent. Talent ya. Apalagi sekarang di zaman jasa gitu ya, di zaman industri kreatif di mana
itu adalah industri yang kategori jasa. Peran talent itu akan semakin penting. Padahal gitu. tadi mungkin kalau secara skill dan kita punya value add, orang Bali bisa diadu gitu kan. Tadi PR-nya ya bagaimana kita mungkin dari sisi mindset juga, mental juga, dan produktivitas. Bayang saya ini akan butuh program yang sangat fundamental gitu ya. Mulai dari kita mereview apa budaya-budaya kita yang kurang tepat di masa kini yang ada di masyarakat. Ya, yang mungkin bisa menjadi penghambat gitu ya. Karena bisa kan menjadi penghambat, ya tidak semua budaya itu ya juga mungkin relevan dengan saat ini, atau yang namanya budaya kan bisa mengalami perkembangan perubahan. Betul. Gitu. Nah, dan ini harus ada keikhlasan dan kemauan dari kita itu untuk melihat itu secara jernih gitu ya. Tapi ini harus didalui oleh research lah, research bahwa nanti kemudian kita sepakati ini yang harus kemudian kita relevansi, ini yang kita relevansi. Relevansi itu sesuaikan lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Ada tentang lain Mas selain tadi 3 itu? Menurut saya sih itu ya, talent yang paling besar. Berarti talent yang paling talent ini secara nasional sebetulnya menjadi masalah gitu ya, terutama tadi programmer. Kemarin McKinsey, lembaga riset internasional itu mengatakan bahwa Indonesia itu akan butuh 600.000 tenaga ahli di bidang IT, tapi sekitar hanya 100.000 sampai 200.000 doang yang terpenuhi gitu. Itu berarti ada gap yang sangat besar. Ada shortage ya, kekurangan yang cukup besar dalam sekian tahun ke depan. Betul. Gitu. Bayangin tadi, semua perusahaan sekarang on the way untuk transformasi digital. Perusahaan kecil, besar, sedang akan butuhkan orang itu dan untuk membantu dia. Itu menjadi tantangan ketika kita kekurangan kerja, ya jangan salahkan kalau misalnya orang India datang kan begitu. Yang dikenal kemarin kan di Primakara juga pernah mengangkat kenapa India menguasai teknologi gitu, filosofi dan sebagainya. Ini ya kita memang nggak pungkiri orang India itu memang kuat dari sisi teknologi. Iya, kita terus berkomunikasi itu dengan India gitu ya, melalui Pak Dubes gitu. Kemarin pun kita lanjut dengan Zoom meeting karena kita ingin belajar dari India. Apalagi memang Bali punya kemiripan secara atau kedekatan historical dan culture gitu. Dengan India gitu ya. Nah, ini kita lagi intensif untuk belajar terkait dengan hal itu. Ya, luar biasa sekali Pak Made. Mungkin nanti kita akan bisa banyak membahas banyak soal ekonomi kreatif dan startup. Tapi terakhir mungkin beberapa pertanyaan terakhir atau beberapa poin terakhir. Ya, ini kan nama channel saya Bali 1, Pak Made. Bali 1 itu pandangan saya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Bali dan kalau bisa ya bermimpi menjadi orang nomor 1 di Bali. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak Made seandainya gitu menjadi Bali 1 atau orang nomor 1 di Bali gitu, apa yang akan Pak Made lakukan untuk ekonomi digital dan kreatif di Bali ini sehingga kita ini memang bisa membanggakan bahwa Bali ini is the best gitu. Tidak hanya pariwisatanya is the best kan, Bali destinasi pariwisata terbaik di dunia. Suatu saat saya memimpikan Bali destinasi atau digital ekonomi kreatif terbaik di dunia, atau pengusahanya terbaik di dunia, atau paling kaya misalnya di Indonesia atau di dunia gitu misalnya. Ini bagaimana, Pak Made? Kalau Pak Made menjadi Bali 1 gitu. Ya, ini berandai-andai kan ya, karena saya nggak ada roadmap ke arah sana gitu. Tapi siapa tahu 2024 ada peluang ini. Berbagai pemikiran saya ini juga pasti saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten gitu ya. Yang pertama itu adalah ya tentu kembali lagi menyimbangkan ekonomi kita gitu ya. Struktur ekonomi kita secara fundamental gitu. Harus berani memunculkan ekonomi baru dan harus serius gitu. Ya. Kalau misalkan kita berwacana terus kemudian kita tidak lihat programnya cukup serius di sana, itu kan berat gitu ya. Jadi harus cukup serius. Yang kedua adalah tadi memperbaiki produktivitas SDM kita dengan melihat kembali kultur yang sangat dalam, apa yang perlu kita perbaiki. Ya, kalau tidak nanti kita nggak menjadi. Ya, memang harus berani introspeksi diri gitu ya. Betul. Dalam tanda petik revolusi di orang Bali sendiri itu dibutuhkan. Ya, kita butuh memiliki daya juang yang lebih tinggi. Kalau tidak nanti kita akan berkeluh kesah gitu ya. Jangan sampai nanti Bali kayak misalkan adalah yang kita sering dengungkan kayak Betawi. Ya, tidak dalam tanda petik tidak memiliki tempat yang cukup untuk di daerahnya sendiri. Daerahnya ada, orangnya nggak ada gitu. Secara ekonomi nanti kenapa saudara pendatang yang lebih mampu dan sebagainya. Nanti kita berbondong-bondong transmigrasi malah. Itu ya. Ini harus menjadi concern kita bersama. Saya yakin ini juga sudah menjadi concernnya Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Hanya barangkali tadi kan seandainya saya apa. Bali 1 ya. Ini yang akan saya fokuskan. Gitu. 2 poin itu berarti Pak Made? Ya. Siap, luar biasa.
Mungkin terakhir sekali Pak Made kita bicara Primakara gitu. Ya. Nah, apa mungkin yang ingin Pak Made bawa Primakara ke depan? Karena saya lihat ini Primakara sudah banyak dikunjungi pejabat negeri dari menteri, kemarin ada Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menkop Pak Ya. Teten Mas Duki, ada Wali Kota Medan, ya banyak juga. Ini saya lihat sangat progresif lah. Apa yang mungkin menjadi lompatan besar yang akan disiapkan untuk Primakara gitu? Iya, sebetulnya banyak nanya, kenapa sih ini pada datang gitu? Ya. Kalau saya bilang adalah ini buah daripada perjuangan panjang gitu ya, dan konsistensi. Ya bukan dalam semalam gitu. Bukan semalam, dari Primakara lahir pun kita ngomongin startup, kita ya. ngomong Ya. digital Buah ini, konsistensi dan buah pantang konsistensi, menyerah. ya. Ada satu quote yang selalu saya pegang, ketika ada gelombang besar yang datang, jangan berpikir untuk menghentikannya gitu ya. Kita harus belajar berenang dan berselancar. Berselancar di gelombang. Betul, sehingga kita mampu memanfaatkan gelombang itu dan bukan mati oleh gelombang itu. Gitu. Nah, gelombang apa yang sedang kita hadapi? Yaitu gelombang ekonomi digital gitu. Ya, dan sementara saya melihat kita di Bali tidak cukup melakukan persiapan terhadap itu. Ya. Nah, oleh karena itulah Primakara Gagap lah lahir. kita, ya. Primakara lahir. Ayo siap-siap dengan ini kita siapkan diri bersama-sama. Kita belajar berenang, kita belajar berselancar. Sehingga Berselancar begitu, bersama-sama. begitu ada ekonomi kreatif digital besar ini, kita bisa memanfaatkan gelombang yang datang Besar. ini gitu. Oke. Nah, sehingga tadi konten ini kemudian yang menarik. Ketika kita mulai Primakara, isu tentang startup, kemudian entrepreneurship itu belum begitu kencang. Tapi coba lihat sekarang. Iya, sangat luar biasa. Ya, berapa Semua orang kementerian, berapa kepala daerah dan sebagainya menjadikan ini program prioritas. Ya, bahkan kalau bicara 2024 ini menjadi isu yang seksi sekali gitu. Betul. Isu yang seksi gitu. Betul. Digitalisasi gitu, isu yang seksi. Digitalisasi, terus kemudian mendigitalisasi UMKM, di mana sebetulnya UMKM kita kan mengalami kendala, Ya. dan mereka juga harus digitalisasi Ya, ini. gitu. Dan Primakara juga ada di sana gitu, mendampingi UMKM. Ya, dan dengan sebagainya. program mahasiswa semacam diterjunkan ya, Betul, mendampingi mahasiswa MKR, kita vokasi. turun mendampingi, karena kalau diajarin sekali UMKM itu barangkali akan menguap gitu Ya. tetap bermanfaat, tapi 90%-nya menguap. Tapi Ya. kalau didampingi selama 1 semester oleh mahasiswa Primakara, itu mungkin dampaknya lebih bisa Lebih kita besar. lihat. Ya, Gitu. sangat luar biasa, sangat mulia dan progresif. Tadi saya sebenarnya berharap Pak Made Bali 1 gitu. Tapi pemikiran beliau sudah selevel lah dengan Bali 1. Jadi bisa diambil, bisa diimplementasikan mungkin oleh para pemimpin kita. Harapan kita seperti itu. Karena Bali tentu harus kita bangun bersama-sama begitu Pak Made ya. Menjadi sebuah kekuatan besar. Ekonomi kreatif digital ini mungkin saya bilang sebagai, apakah Pak Made sepakat itu, the sleeping giant gitu. Mungkin raksasa yang tertidur. Betul. Yang harus kita bangunkan, kita bangkitkan sehingga Bali suatu saat nanti tidak hanya bisa bangga menjadi the best destination of pariwisata tourism, tapi the best destination atau tempat ekonomi kreatif digital, menjadi surganya para pelaku komunitas ekonomi kreatif digital di dunia gitu Pak Made ya. Betul. Oke. Sekian dari Bali 1. Terima kasih Pak Made Artane selaku praktisi startup ekonomi kreatif digital dan juga founder dan ketua STIMIK Primakara. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mungkin angle investor itu bisa kita bahas lebih detail Pak Made. Betul. Termasuk kita undang mungkin beberapa tokoh yang mungkin sudah juga berinvestasi di startup. Karena inisiasi itu lahir dari Primakara harapannya dan bisa memberikan sesuatu lah untuk Bali ke depan. Sekian dari Bali 1. Terima kasih, tetap semangat dan ayo kita bangun Bali bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih.